Gemericik mengalir di bawah darah mungil sepoi, membelai wajah setelah dedaunan. Ternyata di sini. Hadirin segenap tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustazah Kuryami MPD dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema Isra Mi'raj sebagai momen untuk memperbaiki diri menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa. Kepada yang terhormat Ustazah Kuryami MPD, fa'alayhi tafaddal maskuro. Boleh sambil ngerokok loh, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lemes, tak kasih pantun dulu, terutama ibu-ibu. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Tolong ibu-ibu jawab salam saya dengan penuh semangat. Kalau tidak, saya doakan bapak kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katamallahu sittatan ala sittatin, katamal ridha fi ta'atihi wa katamal ghadab fil ma'asi wa katamal awliya bainan nas wa katamal lailatul qadri fi syahri ramadan wa katamal maut fi umrihi wa katamal sholatul wusta fi sholatil khamsi amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Imam Sanusi, beliau selaku Ketua Yayasan dan Musola Al-Anwar. Yang kami hormati para asatid dan asatidah serta alim ulama, para undangan, Bapak RT, Bapak Andi Harun, lain Pak ya? Lain. Yang saya hormati pula Bapak Ibu, orang tua, wali siswa, serta jamaah sekalian yang berbahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah melimpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita, sehingga kita dapat bermuajahah di tempat ini dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bukan tidak nyambut kan? Ibu, Bapak, semangat Bapak ini. Fotoku ayu, jadi edit sama Pak Tri. Ibu, Bapak, sehat? Alhamdulillah. Lancar rezeki Bapak Ibu? Alhamdulillah. Uang yang diberikan suami masih ada Ibu? Masih
ada. Utangnya masih ada ibu? Tidak ada. Oh ada, di belakang ada. Kalau gajinya kok cepet habis, terus masih ada utang, silahkan ibu datang ke rumah saya. Besok saya tunggu bapak ibu. Sampai di rumah saya kita nangis bareng. Baiklah bapak ibu, pada kesempatan hari ini saya tidak akan mengupas tentang Isra Mi'raj, tapi saya akan menjelaskan tentang pesan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa pesan beliau ibu, pak, bapak yang ada di kejauhan? Kata Allahu sittatan ala sittatin, Allah sembunyikan 6 perkara di antara 6 yang ada. Apa itu bapak ibu? Yang pertama, kata ridho fi ta'atihi, Allah itu sembunyikan ridho, sembunyikan sayangnya pada ketaatan seseorang. Bapak ibu habis pulang dari masjid, tidak ketahuan seapa ridhonya yang diridhoi Allah dari bapak ini. Jadi Allah itu sembunyikan ridhonya pada ketaatan seseorang. Kita melihat siapa itu Imam Al-Ghazali. Ini kebetulan di sini adalah nama Madrasah Diniyah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ibu, itu beliau itu punya ribuan murid, punya puluhan kitab, ceramah di mana-mana kayak saya. Ini suaranya agak serak-serak basah. Makanya tadi bapak bilang noloki saya janda. Saya bukan janda, suami saya tetap ada di hati saya. Loh, lali sampai ada itu pak. Imam Al-Ghazali ibu, jadi kenapa ridho itu disembunyikan oleh Allah? Karena apabila ridho itu diberikan atau ditampakkan kepada seseorang hamba, maka dia habis itu tidak akan melakukan lagi. Contohnya, ketika ibu memberikan sedekah kepada madrasah ini, nyumbang 1 juta, lalu Allah tampakkan ridho itu, ibu khalifah, ibu sudah saya kasih ridho dan ibu masuk surga, ibu tidak akan nyumbang lagi karena sudah mendapatkan ridho. Oleh karena itu ridho itu disembunyikan oleh Allah. Imam Al-Ghazali ini mendapatkan ridho tidak karena 16 tahun beliau itu mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab apa itu bu? Pak, yang ngertinya lagu dangdut. Itu sebab karena pada suatu hari Imam Al-Ghazali sedang mengarang sebuah kitab, lalu ada lalat yang terbang masuk ke dalam tinta beliau. Setelah masuk ke dalam tinta, diperhatikan ternyata lalat itu meminum tinta yang dibuat untuk menulis kitab. Maka Imam Al-Ghazali sambil beristighfar beliau mengatakan, silahkan kau minum sampai puas. Menurut pendapat ulama setelah beliau bahwa beliau itu akan masuk surga bukan karena kitabnya, tapi karena ridhonya Allah terhadap lalat tersebut. Kemudian ibu, pak, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin
Lalu Ibu, Pak, ada Imam Hasan Al-Basri. Beliau itu ulama terkenal, tidak ada di Basrah itu tidak ada yang tidak kenal namanya Imam Hasan Al-Basri. Kalau Imam Sanusi yang dikenal cuma di Pinang Seribu itu paling bagian-bagian sini. Sana belum terkenal, kecuali beliau punya istri lagi di sebelah sana. Kapok tak kerjai, Pak. Tapi kerjai saya, berani-beraninya sama ustazah. Imam Hasan Al-Basri ini Ibu masuk surga bukan karena ulamanya. Pada suatu hari Ibu, Imam Hasan Al-Basri ini jatuh sakit. Beliau ini seorang imam yang zaman dulu Pak, imam itu tidak pakai mobil. Sekarang ustazah aja pakai mobil. Pak Imam aja pakai mobil, Imam Sanusi. Imam Al-Basri tidak pakai mobil, rumahnya beliau berada di bawah rumah orang-orang yang lain, dan rumah di atasnya itu adalah rumah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi saya itu suara sudah habis karena sudah beberapa kali tayang di Mugirjo, di Damanguri, Ibu. Ini lagi naik daun ini, Bu. Kemudian pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri ini sedang jatuh sakit. Namanya ulama yang sedang sakit, Bu, jamaahnya yang pernah mendengar ceramahnya datang, semuanya datang. Kemudian tangga jauh datang, orang-orang yang pernah mendengarkan ceramahnya datang. Konon menurut suatu riwayat, Imam Hasan Al-Basri itu bila ceramah begini, Bu, itu masyarakat tidak ada yang berani ngomong. Masyarakat tidak ada yang berani lewat di tempat beliau sedang ceramah. Karena sudah beberapa hari sakit, maka tetangga yang Nasrani di samping-samping rumahnya, di tiga-tiga rumahnya itu, Bu, bercakap dengan suaminya, Papa, gitu Ibu ya, manggilnya Papa gitu. Kalau biasanya ya Pak gitu ya, Pak, tetangga kita sakit, Pak, kita belum jenguk. Iya, kulihat orang berdatangan pada menjenguk silih berganti. Lalu kemudian tetangga yang Nasrani itu datang ke rumah beliau sambil membawa buah tangan. Kemudian permisi, salam, gitu kan. Lalu masuk, disambut oleh istri beliau. Begitu disambut, oh Bapak, betulkah Bapak ini? Oh iya saya langsung bercakap-cakap. Bu, betulkah Bapak sedang sakit? Oh iya, Bapak sudah beberapa hari baring di rumah. Tidak ada rumah sakit dulu, Bu. Baring di rumah. Silakan masuk. Beliau berbaring nggak bisa bangun. Maka kemudian dipersilahkan masuk dan masuk. Setelah berbincang, setelah menanyakan kabar, rupanya tetangga yang Nasrani ini terganggu oleh sebuah bau. Bau apa? Ya, ditoleh gitu. Lalu kemudian istrinya, nah biasanya orang perempuan Pak yang tidak sabaran, jawil suaminya, Pak, bau, pulang gitu. Ya sudah, kalau gitu Bu, kami permisi. Oh ya Pak, mudahan Bapak cepat sembuh, mudahan Imam cepat segera sembuh. Oh ya, terima kasih gitu. Langsung pulang. Begitu pulang, bergunjinglah dua suami istri ini. Bu, katanya ulama, orang ketemu semua cium tangan. Bila ketemu sama beliau dari jauh saja sudah nunduk. Ibu-ibu tidak berani menatap. Semua masyarakat tunduk kepada beliau. Tapi ternyata di dalam rumahnya sungguh aduhai, begitu kok dihormati.
Tidak berapa lama lagi si suami istri ini jalan-jalan di belakang rumah. Ternyata setelah dilihat-lihat, WC-nya ini karena rumah imam dia ada di bawah, WC-nya ini bocor, mengalir di atas atap. What? Hah? Katanya, ini gimana bu? Woi, sini, tarik sini. Ini WC kita bocor, terus ngalir ke sini. Jangan-jangan kotoran dan bau yang ada di dalam kamarnya itu WC kita. Lalu kemudian karena sang imam itu tak juga kunjung sembuh, untuk recek, investigasi bau sumber dari kamar sang imam ini, tetangganya yang Nasrani itu datang kembali. Salam. Begitu dipersilahkan masuk, oh gimana bu keadaan imam, keadaan bapak gimana? Masih belum sembuh, Allah masih menguji dengan sakitnya. Itu beliau sedang berbaring di kamar sana. Oh terlambat panitia. Seneng ini. Ya cepat aja. Ganggu. Orang cah dikei kursi, tambah ayu aku ki. Terus rasa dikei kursi, kowe mama dede ngono. Ya wis kono gede pantes-pantes kungut foto. Untuk foto ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Cak Ayu. Kowe sampai mana tadi? Nek tak buka dhewe Pak rasa manja. Ono omah yang gawe dhewe. Kemudian Bu datang lagi dan mendekatlah ke kamar sang imam. Lalu kemudian sambil bertanya, gimana keadaan Bapak? Oh masih diuji oleh Allah dengan sakit. Lalu kemudian sambil matanya noleh kanan noleh kiri, kemudian matanya dua orang tetangganya ini terpaku pada sebuah ember. Dilihatnya, oh terpura-pura minggir-minggir, ternyata isinya ya Allah dari coklat, ada apam berabai gitu ya, ada nasi kuning, nasi uduk, jadi satu sudah di situ. Lalu kemudian istri dari tetangganya ini bertanya, wahai ibu, kok di kamarnya sang imam bau apa ya? Katanya sang Imam Hasan Al-Basri, dia hanya tersenyum, oh enggak kok, enggak bau, biasa aja. Cuma istrinya imam nih, ibu-ibu ini enggak tahan. Itu bau itu katanya. Terus kemudian bau apa bu? Pura-pura itu bau yang ada di ember. Tuh di ember itu apa bu? Enggak, itu jatuh dari atas. Lalu tetangganya yang Nasrani, di ibu maafkan kami, itu kayaknya masih nggak mau ngaku ya, manusia kan kayak gitu ya. Itu kayaknya WC saya bu bocor. Oh iya kah? Kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau kata Imam Sanusi pasti gue sampean gitu ya kan. Kata Imam Hasan Al-Basri, oh iya kak. Kemudian istrinya bilang, sepertinya iya, karena istri lebih tidak tahan untuk tidak berpendapat. Lalu kemudian nanya, wahai ibu bapak, maafkan kami, ternyata sumber bau dalam kamar ini adalah dari kotoran WC kami. Oh enggak apa-apa, kata imam. Kata istrinya, ya nanti tolong segera dibaiki, kan gitu bu ya. Lalu bertanya lagi bu, sudah berapa lamakah kejadian ini wahai imam? Maafkan sekali lagi, maafkan. Kata sang imam, baru saja. Istrinya tidak tahan lagi, makanya wajar pak istri itu suka tidak tahan. Kata istrinya, baru 20 tahun yang lalu. Ya Allah, WC tetangga bocor baru 20 tahun yang lalu. Maka
itu la ilaha illallah, aku akan memeluk agama Islam. Tepuk tangan. Oh, tepuk tangan ya disuruh. Bapak Ibu yang saya hormati, ridho. Jadi Imam Hasan Al-Basri masuk surga karena baiknya dengan tetangga, ridhonya dengan tetangga. Lalu yang kedua, wa katamal ghadab fil ma'asi, Allah sembunyikan marahnya pada kemaksiatan seseorang. Pak, Bu, kira-kira ada enggak yang tahu di antara kita ini, pada hari ini kita melakukan maksiat apa? Mungkin ada di rumah sedang marahan sama suaminya, mungkin di rumah sedang lagi bertengkar sama siapa, mungkin lagi menyembunyikan, mungkin lagi apa Allah itu langsung marah? Tidak. Allah sembunyikan itu kemarahan. Kalau seandainya kemaksiatan itu, Ibu, Bapak, Allah langsung tunjukkan. Orang tidak ada lagi yang beranjak dari musola. Orang tidak akan lagi yang beranjak dari masjid. Karena Allah tunjukkan itu kemarahannya, pasti orang akan beribadah terus menerus. Yang selanjutnya, cepet-cepetan dulu. Wa katamal auliya bainan nas, Allah sembunyikan para kekasihnya di antara kerumunan manusia. Menurut baginda Nabi, sekerumpulan umatku itu, Ibu, ada orang-orang yang dicintai oleh Allah, yaitu wali Allah. La ya'riful wali ilal wali, tidak akan ada yang tahu kalau saya ini wali kecuali wali. Dan ternyata saya itu wali, Ibu, wali kelas. Di sini juga banyak wali kelas. La ya'riful wali ilal wali, dalam Al-Quran disinggung, inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah takut akan dunia dan tidak akan pernah bersedih hati. Kalau Ibu sudah seperti itu, tidak pernah takut, tidak pernah bersedih hati, maka kita sebagai wali Allah. La ya'riful wali ilal wali, orang-orang yang dicintai Allah. Maka kata baginda Nabi, ada nanti yang paling diirii, yaitu orang tidak mati syahid. Dia bukan para syuhada, dia bukan para nabi, bukan para rasul, tapi dia bisa masuk surga berdasarkan maunya, pilihannya. Apa? Yaitu para kekasih Allah. Ibu, Bu, ya, ini kayaknya sudah capek ibunya. Ternyata, Bu, orang perempuan tuh paling enak jadi wali. Percaya nggak, Bu? Bapak-bapak ini belum tentu wali, kita sudah wali. Pak RT belum wali kelas. Ibu-ibu jauh lebih mudah menjadi wali. Kalau aku ceramah kok nggak tayang video ya? Aku kadang video, di video ya Pak ya? Alhamdulillah, langsung di video. Oh, 2, ya. Terima kasih. YouTubeku cuma 25 orang yang subscriber. Nabi menggariskan kita sebagai orang perempuan, sebagai wali dengan sabdanya. Ya, dengan sabdanya, idza sholatil mar'atu
Bila seorang wanita itu sholat 5 waktu, ibu sholat, maka sholat 5 waktu itu dijaga ibu. Jadi menjadi wali seorang perempuan itu diingati pak istrinya di rumah pak ya. Karena kalau ibu tidak sholat pak, bapak juga ikut kena. Tapi kalau suami tidak sholat, kami tidak kena. Itulah hebatnya kami orang perempuan. Ida sholatil mar'atu khamsaha, jika wanita itu sholat 5 waktu. Sholat, ini rewang enggak sholat, ngajar lu kalau enggak sholat, ke mall enggak sempat sholat, bikin kue mau lebaran enggak sholat. Ida sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha, dan berpuasa bulan Ramadan. Sebentar lagi Ramadan, sebentar lagi Ramadan. 1 sholat, puasa, wa hafidhat farjaha, dan menjaga kemaluannya. Ya Allah, ini kemaluan itu jangan ngerus dulu bu ya. Maksudnya kemaluan itu harga diri, lebih rasa malunya lebih besar. Ya mungkin kemaluan secara maknawi dan hakiki. Ini enggak, sekarang zaman sekarang orang perempuan itu joget-joget, yang wali kok joget-joget, sawer menyawer gitu. Ya pak, sekarang eksis sawer yang wali kok nyawer. Wahafidot farjaha, dan menjaga kemaluan yang baik itu, yang benar maupun yang maknawi. 3. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan taat pada suaminya. Wa qila laha fadkhuli al-jannata min babin syittin, min abwabin syittin. Ini apa lu angel bu, sekolah ini suwe. Taat pada suaminya, maka silahkan para wanita itu masuk ke dalam pintu-pintu mall. Loh kok pintu mall? Pintu-pintu surga. Ini sebentar lagi bulan Ramadan tuh gini. Barang siapa yang sudah terbit THR, katanya gitu, maka silahkan masuk ke pintu-pintu mall. Menjadi wali, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan taat pada suaminya. Ibu, kita orang wanita itu bu, tidak usah cuci baju, jangan mau. Tidak usah cuci piring, tidak usah masak, tidak usah nyapu. Kita cuma disuruh taat. Cuma bapak-bapak pinter, dek nyapu, dek cuci piring, dek di rumah ngapain, nggak ngapa-ngapain nih. Suruh taat ibu, suruh taat kepada suami. Hati-hati ibu. Ukuran ketakwaan seorang perempuan itu 3 itu aja bu. Kalau urusan dia menjadi guru, ceramah seperti ini, kemudian dia pergi sholawatan, pergi ke masjid taklim, itu tambahan saja. Yang terpenting adalah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kehormatannya. Tapi ada diwanti-wanti oleh baginda Nabi, ada 4 yang mendatangkan laknat suami. Yang pertama, loh ini gantian bapak-bapak menang itu tadi langsung kapok gitu ya. Apa yang mendatangkan laknat bagi seorang wanita kepada suaminya? Mohon maaf ini bocah-bocah cilik lagi. Itu kayak surat rumah kayak gitu. Yaitu apabila seorang wanita dipanggil ke tempat peristirahatan terakhir gitu ya, dia menolak. Hati-hati bu, tidak ada alasan
kecuali sakit. Kata suami saya almarhum, tidak ada istri itu melayani suami mati. Kalau mati, mati syahid. Lo lihat, tidak usah datang ke pengajian, ikut ya Bu. Pahalanya besar melayani suami. Kalau sampai begitu Ibu, jangankan kok uang yang ada di dalam selempitan songkoknya, ATM-nya diberikan. Ya Pak ya? Ya gitu. Ibu, cuma kita jangan cucian mulai besok. Jangan umbah-umbah. Jangan nyapu. Rasa no dewe. Ya. Paling-paling dia ngapain di rumah gitu Bu. Ibu, yaitu mendatangkan laknat bagi kita sebagai seorang wanita menolak ajakan suami. Ini masalahnya remeh Bu, kelihatannya sepele, tapi sampai suami itu marah. Ini kalau saya ceramah begini Bu, saya diantar biasanya sama suami saya, pulang tuh langsung praktekan, kayak gitu tuh praktekan, kayak gitu. Iya gitu ya. Mendatangkan laknat sampai dia marah nih, si dia ini marah. Kemudian kita meninggal dunia, sebaik ibadah apapun yang kita lakukan masuk neraka, kecuali kita dalam keadaan udur. Mas, aku kaya kesel. Yang kedua yang mendatangkan laknat adalah meminta cerai tanpa udur yang jelas. Di pengadilan agama itu Bu, Kalimantan Timur itu menempati urutan kedua di Indonesia. Istri gugat suami, talak khulud namanya. Itu sebagian besar itu karena sebab faktor ekonomi, bukan matematika ataupun geografi. Sebab tidak ada alas kecuali di KDRT atau dia nikah lagi, selingkuh kita tidak rela. Bapak juga ingin nikah lagi Pak? Ingin Pak? Alah, tidak ada Ibu. Pak, pulang nanti langsung bilang sama Ibu di tengah jalan, saya pastikan sampai dikunci pintu. Kemudian selanjutnya ini menjadi apa ya? Menjadi kasus besar. Ya, kasus besar. Perceraian di Kalimantan Timur termasuk tinggi setelah Banyuwangi. Kemudian disusul dengan Lombok. Lu aku lihat pemerhati ya gue nih. Ya datang ke pengadilan jadi saksi. Orang pada lihat saya, Ibu gugat ya Bu, barangan gugat suami saya sudah meninggal, saya gugat. Yang selanjutnya Ibu, istri yang tidak bersyukur. Istri yang tidak bersyukur. Bersyukur itu maksudnya seperti apa Ibu? Menuntut lebih, menuntut yang tidak suami bisa penuhi, itu tidak bersyukur. Ada ponakan saya sudah suaminya ganteng, penghasilannya bagus, akhirnya cerai. Akhirnya ponakan saya itu nikah lagi, kemudian di KDRT cerai akhirnya. Yaitu ponakan saya yang namanya nama Linda itu sama Ferry Irawan. Lah aku ya update kok, namanya juga ustazah muda, ya update loh. Ya update info selebritis gitu. Yang kemudian adalah istri yang kotor ucapannya, sampai ini getai bojo ya Pak. Ya tapi nak lemu ini orang diketai. Ya, nak sing kuru-kuru ini diketai. Ya. Istri yang lidahnya kotor terhadap pasangannya mendatangkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
keempat adalah istri yang dalam ikatan yang sah dia berhubungan dengan laki-laki lain. Tuh. Jadi untuk menjadi wali bagi orang perempuan, satu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pegangi jahe. Yang penting kok cuma mencret. Yang selanjutnya wakatamal maut fi umrihi, Allah sembunyikan kematian seseorang di sela-sela umurnya. Kita tidak akan ada yang tahu, Pak. Sakit aja kadang-kadang tidak tahu. Saya itu tak nyaris tidak tahu kalau suami saya mau meninggal. Begitu dingin badannya, terus saya perhatikan kok pucat, kemudian tangannya menunjuk-nunjuk, baru kemudian melihati saya, menatap, kemudian ada yang datang. Dia tengok kanan, tengok kiri, Mas, la ilaha illallah Mas, la ilaha illallah Mas, la ilaha illallah. Tapi ada orang yang tidak tahu fatal akan kematiannya karena tidak belajar. Ada orang yang seharian bekerja, kemudian minum Kratindeng, lupa makan, akhirnya muntah, pingsan, bawa ke rumah sakit dalam keadaan koma. Setelah dia koma, ditunggui oleh tetangganya yang membawa dia ke rumah sakit. Kemudian dia sadar. Begitu sadar, rupanya malaikat Israel telah datang. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Ternyata betul lagu itu, Bu. Badan itu menggigil, dingin. Makanya kalau ada orang yang soleh, kenapa berkeringat? Itu hanya dimiliki orang yang soleh. Tapi kembali lagi ke itu, ke cerita. Begitu sedang koma ditunggui oleh tetangganya, dia sadar. Begitu sadar, rupa-rupanya sang malaikat ini datang. Begitu datang, diikuti, biasanya dia kayak memutar-mutar. Dia memutar-mutar. Begitu dia diikuti, karena nih orang Jawa, sopo kowe? Weh, sopo kowe? Sopo kowe? Tetangganya ini tidak tahu, mentalkin. Akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Adan gitu. Jadi kata susternya, Mas, belum waktu sholat begitu. Wakatamal maut fi umrihi, Allah sembunyikan kematian di antara sela-sela umur seseorang. Kemudian yang ke-5, wakatamal lailatul qadri fi syahri Ramadan, Allah sembunyikan malam Lailatul Qadar
tanya pada ibu, kok gatel gitu? Bapak Ibu pernah mendapat Lailatul Qadar? Bu, Ibu pernah mendapat Lailatul Qadar? Belum. Bapak pernah mendapat Lailatul Qadar? Bapak pernah mendapat Lailatul Qadar? Belum. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu akan ada pada muncul pada ba'da maghrib sampai fajar, matla'il fajr. Jadi beliau ini ada dari maghrib sampai fajar. Ketika Lailatul Qadar itu datang di waktu maghrib pada 27 Ramadan misalnya, terus Bapak Ibu sholat tarawih ketika itu dapat enggak kira-kira? Berjumpa enggak kira-kira Ibu? Berjumpa. Kita semua sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Qadar itu kemuliaan, qadar itu ukuran. Jadi dapat Ibu, cuma ukurannya beda-beda. Ada yang cuma bangun masak sahur, dapatnya pahala Lailatul Qadar masak sahur. Ada yang sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat, baca Quran, kemudian witir, maka mendapatnya kemuliaan Lailatul Qadar juga lebih banyak. Jadi semua kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma Allah tidak pernah memberitahukan, karena wa katama Lailatul Qadri fi syahri Ramadan. Kemudian yang selanjutnya, wa katama sholatul wusta fi sholatil khamsi. Allah sembunyikan keistimewaan sholat yang wusta di antara sholat 5 waktu. Barang siapa yang sholat wusta, maka akan mendapatkan yang pahala yang besar, kemudian akan mendapatkan ridho oleh Allah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sebenarnya sholat apakah sholat wusta itu? Ada ulama dalam Ibnu Katsir tafsirnya ada yang mengatakan duhur, ada ulama sebagian yang lain ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib, ada yang mengatakan isya. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, maka kita mendapatkan sholat itu, mendapatkan pahala itu. Isra Mi'raj tentang sholat ini Bu, Ibu sudah berapa kali menghadiri acara Isra Mi'raj? Setahun sekali, sekarang usianya sudah 50 tahun, berarti anggap aja 5 tahun mulai menghadiri Isra Mi'raj, berarti sudah 45 kali. Apakah ada perubahan yang signifikan ketika kita melaksanakan sholat dari Isra Mi'raj ke Isra Mi'raj? Maghrib masih ketinggalan, maghrib masih 3 rakaat, masih cepat-cepat. Sholat isya masih diakhirkan, sholat duhur tidak pakai sunah-sunahan, sunah ditinggalkan, sholat cuma sekedarnya, sholat hanya semampunya. Kalau di tengah jalan tidak sholat, kalau lagi sibuk tidak sholat, kalau lagi rewang tidak sholat. Lalu apa gunanya kita memperingati Isra dan Mi'raj setiap tahun kalau tidak ada perubahan di dalam diri kita ketika kita melaksanakan sholat? Wasta'inu bis
sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Ada perubahan tidak dari waktu ke waktu? Kalau duhurnya juga masih 4 rakaat, dari dulu sampai sekarang masih 4 rakaat, padahal Allah mengganjarkan barang siapa yang sholat duhur 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah, dia haram disentuh oleh api neraka. Sebaik-baiknya sholat dunia dan isinya adalah orang yang melaksanakan sholat qobliyah subuh disambung dengan sholat subuh berjamaah. Itu pahalanya melebihi dunia dan isinya. Apakah sudah ada perubahan dengan kita usia yang semakin tua, sementara sholat selalu diingatkan melalui Isra Mi'raj, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan dalam ibadah sholat? Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj ini sholat kita menjadi lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Yang selanjutnya Ibu, saya sedikit mengingatkan karena saya melihat di madrasah ini masih membangun. Saya yakin sebentar lagi 20 tahun yang akan datang ini rumah ini akan digusur. Ini akan digusur, akan dibeli oleh Pak Imam jadi universitas-universitas besar. Amin amin ya robbal alamin. Langsung di belakang Pak merengut, Pak mau digusur. Loh kan gitu Pak ya. Biasanya tuh kalau mau mendirikan madrasah lahannya kurang tuh masyarakat, ya udah ini rumahku ambil aja gitu. Ini kan jadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah negeri itu akan menjadi gemah ripah kalau di dalamnya ada ulama. Siapa di dalamnya ini ada ulama? Ada Pak Sanusi, ada Pak Tri, ada Pak Samsudin, ada Pak, siapa Pak nama sampai Pak? Pak Aang, Pak Iing, Pak Muhammad, Pak Patno, Pak Bejo, Pak kayak Pak Sutrisno, kayak Buya Guru juga Pak Sutrisno kayak ngopo ra gelem nyedek rene iki guys. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan harta yang disedekahkan, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang disedekahkan itu seperti satu buah pohon, kemudian akan tumbuh 7 batang. Dari batang itu akan tumbuh 70 ranting dan sebagainya. Itu ibarat sedekah. Kalau Bapak Ibu punya rezeki, silahkan untuk dibantu. Ada sebuah cerita tentang sedekah di akhir penutup ceramah saya pada hari ini. Ada seseorang Bu yang ahli sedekah, karena dia pikir untuk apa harta dunia saya bawa kalau yang saya sedekahkan cuma sedikit. Kalau saya punya harta 500 juta, maka yang saya sedekahkan harus 250 juta. Tapi orang ini tidak pernah punya uang, cuma angan-angannya saja ingin bersedekah seperti itu, karena dia yakin dengan sebuah hadis. Karena dalam Al-Quran itu ada ayat begini Bu, laula, nanti tidak dibenarkan kalau salah, laula akhortani ila ajalin qarib, ya, fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Ternyata orang itu kalau sudah meninggal Bu, itu ada penyesalan. Ya Allah, tolong tahan aku ini jangan mati dulu. Kenapa tidak seperti itu, disindir oleh Allah seperti itu? Aku ingin bersedekah. Ternyata di alam kubur sedekah itu menjadi pintu utama penerangan
biji kurma. Makanya menyesal ingin bersedekah. Kadang-kadang di Kalimantan Timur itu beda dengan di Jawa, Ibu. Saya di Tebuireng, Bu, itu di Putri, itu kalau sudah santri pulang, Bu, rumah Pak Kiai ini penuh dengan aneka macam jajanan oleh-oleh dari santri. Kalau saya ciri khasnya amplang Samarinda, teman saya lempok durian, yang dari Aceh, yang dari Riau, yang dari semua, sampai rumah Pak Kiai ini penuh. Kalau yang dekat-dekat sekitar Jombang dan sekitarnya itu bawa beras, bawa gula, itu nanti akan dibagikan kepada ustadz-ustadznya. Dan kalau di Kalimantan Timur ini yayasan-yayasan banyak tutup. Karena apa sih tutup? Justru orang tua meminta keringanan, meminta untuk keringanan. Beda dengan di Jawa. Di Jawa itu belum lagi salam tempelnya. Kata bapak saya, tolong sampaikan ustadzmu yang ramah itu ya, ini ada amplop. Kembali ke cerita yang tadi. Jadi karena dia melihat ayat itu, dia ingin supaya sedekah itu menjadi benar-benar penolongnya di alam kubur. Pada suatu hari, karena dia kalau bersedekah tidak mau 1.000-2.000, karena kalau 1.000-2.000 dia berpikir itu tidak akan banyak memberikan efek kepada ketika dia bersedekah. Setelah dia menabung selama 5 tahun, kemudian terkumpul banyak, dia berangkat untuk bersedekah. Tapi lagi-lagi dia ingat sebuah ayat, kalau bersedekah sirra wa alaniyah, dia ingin yang sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh orang lain. Maka dia dengan bismillahirrahmanirrahim, dia kasihkan sedekah itu dengan menutup wajahnya menggunakan kain, kemudian dikasihkan seorang wanita yang berada di pinggir jalan dan di waktu malam. Sungguh luar biasanya, besoknya Pinang Seribu geger. Jadi Pinang Seribu yang di sana. Kenapa geger? Ternyata ada seorang pelacur yang menerima sedekah. Jadi geger, ada seorang pelacur menerima sedekah. Sampailah berita ini kepada yang bersedekah, maka dia astagfirullahaladzim, salah apa denganku? Salah apa dosaku? Ini terjadi di zaman tabiin, Pak. Ada apa dengan dosaku? Apakah rezekiku ini tidak halal padahal aku menabung? Ya sudah, wallahualam, saya serahkan semua kepada Allah. Kemudian bapak itu menabung kembali setelah bertahun-tahun. Beliau menabung. Akhirnya setelah beberapa tahun dibuka lagi tabungan itu, dan ternyata banyak. Dia sedekahkan lagi kepada orang-orang dengan jalan sembunyi-sembunyi, karena dia tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalau sedekah itu tidak mesti harus sembunyi, Pak, ya kan? Sirra wa alaniyah, boleh sembunyi-bunyi, boleh terang-terangan untuk memancing masyarakat yang lain. Pak Samsudin 1 juta, Pak RT 2 juta, untuk semen 2 juta itu dapat sekarang 70, berarti dapat 15 sak, gitu kan? Nah, menabung lagi, kemudian dia antarkan lagi, tapi dia bingung, teringat ayat, aku harus sembunyi-sembunyi sedekahkannya. Kemudian dilemparkanlah uang itu kepada seorang laki-laki, kemudian dia lari karena tidak ingin diketahui bahwa dia telah bersedekah. Besoknya lagi bayur geger. Ternyata kenapa? Ada seorang pencuri yang terkenal, dia menerima sedekah. Sebenarnya siapakah yang sedekah kok ngawur seperti itu? Terdengar lagi oleh pihak yang bersedekah, si bapak yang bersedekah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ternyata sedekahku keliru lagi.
halal? Apakah niatku salah? Perasaan juga sudah benar? Ya sudah, saya serahkan semua kepada Allah. Kemudian nabung lagi, tidak putus asa. Nabung lagi, nabung. Kalau kita kan nabung untuk beli Avanza. Orang baru nabung, baru dapat 15 juta aja, anaknya minta MX. Mana MX harganya 30, ngutang lagi di koperasi. Kan ya Pak ya? Pengalaman. Kemudian nabung lagi Bapak Ibu. Setelah nabung terkumpul lagi, uangnya terkumpul, kemudian lebih banyak lagi karena semangatnya saya untuk kali ini saya tidak mau keliru sedekah saya. Jangan sampai keliru lagi. Maka dia pilih orang-orang yang nanti akan dia beri sedekah. Kemudian Bapak itu membongkar tabungannya, dibawanya dia dalam sebuah kresek besar. Kemudian dikasihkan orang yang tua yang jalannya sudah sempoyongan. Ini tepat, ini tepat kayaknya, ini pas, ini udah tua gitu kan. Setelah besoknya terdengar berita yang lebih tidak mengenakan lagi, orang yang kaya raya yang pelitnya minta ampun menerima sedekah. Astagfirullahaladzim, segitu rendahkah nilai uang saya ini ya Allah? Segitunya kok aku ini kok seperti itu nasibku. Akhirnya ya sudah, aku sekarang sedekahnya tidak pakai nabung-nabung lagi. Ada 1.000, 2.000 tak masukkan musola, ada 1.000, 2.000 tak kasihkan orang, karena aku tidak mau keliru lagi. Cukup menjadi pelajaran yang kemarin. Ternyata setelah beberapa 10-15 tahun kemudian, Bapak ini sudah mulai lanjut usia. Beliau sudah mulai sering datang ke majelis taklim, senang mendengarkan ceramah-ceramah. Kemudian beliau mendatangi sebuah majelis taklim yang ngisi tausiah ini anak kembar, ceramahnya bagusnya luar biasa, begitu mengena di hati dia, membuat dia menangis karena dia takut kepada Allah. Ya Allah, itu anak siapa? Kok pinter gini, di pesantren mana? Wah, ini pasti di Al-Ghazali kayaknya. Ya, ini di mana dia sekolah? Kemudian setelah itu karena saking penasaran dengan Ustadz kembar ini, didatangilah setelah jamaahnya bubar. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Bapak dari mana? Dari sebelah. Oh, anak sekolahnya di mana? Panjang Pak ceritanya. Panjang gimana? Dulu Pak, saya ini 7 bersaudara, saya anak kembar. Pada suatu hari pas saya lagi kuat-kuatnya makan, pas mau saat-saatnya masuk sekolah, ayah saya meninggal dunia. Ibu saya tidak punya cara lain kecuali mengais dengan uang yang tidak halal. Tapi baru ibu saya baru beberapa kali syuting Pak, ya. Kemudian ibu saya terduduk menangis karena menyesali perbuatannya. Ternyata datang seorang yang baik hati memberikan uang kepada ibu saya. Uang itu ibu saya ambil kemudian untuk menyekolahkan saya ke sebuah pondok pesantren. Makalah jadilah saya sekarang seperti ini karena berkat pertolongan orang tersebut. Mulai curiga dia, jangan-jangan uangku. Ini kayaknya uangku. Ya Allah, di mana nak kejadiannya? Di sana di bawah pohon mangga, detil betul tempat persis yang disebutkan. Ya Allah, alhamdulillah. Nggak bilang, iku aku le yang sedekah. Nggak, dia alhamdulillah ya Allah. Kemudian nggak beberapa waktu lagi dia bertemu orang yang mengantarkan jenazah, diiringi oleh pentakziah ribuan orang sampai putih
orang yang sedang ditanya, Pak, itu jenazahnya seorang mantan perampok. Beliau itu menjadi orang yang baik, bahkan sampai orang mengenalnya sebagai wali Allah, karena beliau sekarang sudah lama bertaubat, karena beliau berhenti dari mencurinya karena mendapatkan sedekah. Lalu dia bilang, weh, uangku kayaknya itu. Kejadiannya di mana? Persis disebutkan kejadiannya dan tempatnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Besoknya lagi beliau berjalan-jalan, kemudian karena beliau senang berjalan, beliau dari masjid ke masjid mendengarkan taklim, tapi beliau masuk ke sebuah masjid yang interiornya itu diperkirakan tuh bukan sembarangan. Ini pasti yang membangun nih orang kaya. Di sekelilingnya ada bangunan-bangunan pesantren yang sangat indah. Dia kagum, ya, sampai saking kagumnya dia ikut ngepel, ya, penasaran dia, sambil bertanya kepada tukang pel masjid ini, mas, ini masjid ini kira-kira berapa miliar ya mas? Wah mas kata, ini masjidnya orang kaya mah biasa. Loh, masjid siapa? Masjid bapak yang kaya di sebelah itu. Dulu mas, bapak itu pelit minta ampun, naudzubillah min dzalik ya Allah. Tapi pada suatu hari bapak ini tersinggung. Loh, kok bisa tersinggung? Karena orang yang kaya mendapatkan bantuan. Beda orang zaman sekarang. Ya, orang sekarang orang kaya malah minta bantuan. Ya, orang yang kaya mendapatkan sumbangan, lalu karena merasa disindir, merasa tertusuk hatinya dan tersinggung, maka kemudian dia frustasi. Yang dia semua keluarkan, dia digendari dengan orang yang pelit, kemudian dia stres kan itu ya, dicap sebagai orang yang stres, orang yang pelit, orang yang kikir. Akhirnya dia frustasi, dia keluarkan semua hartanya, dia habiskan untuk membangun masjid dan musola yang dikelola oleh orang lain dan sekarang menjadi pesat seperti ini. Ya Allah, kata bapak tuh, uangku lagi. Ternyata sedekah tidak pernah keliru ibu, tidak pernah keliru sedekah itu, apalagi sedekah kepada madrasah yang memang masih membutuhkan. Jadi kita sedekah itu ada berapa ratus ayatnya disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, hadis seperti itu. Jadi kalau ada punya keluasan rezeki, punya harta, silahkan untuk berinvestasi akhirat, untuk kita bersedekah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Isra Mi'raj ini menjadi momentum buat kita menjadi insan yang lebih baik, menjadi orang yang introspeksi diri, menjadi orang yang sholihin, menjadi orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat, panjang umur, murah rezeki, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kiranya menumpang mandi. Jikanya ceramah saya ini kurang panjang dan masih penasaran, silahkan lain kali mengundang kembali. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustazah Kuryami MPD kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, berikutnya sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Samsudin. Beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum berdoa, marilah kita membaca Ummul Quran. Ma nawaina min nawaya salihah, Rabbi haqiqha bisirril Fatihah. A'udzu billahi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammadin tahiba birrahmatillah adada ma fi ilmillah, salatu wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزين لنا بالأخلاق الحسنة والحلم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة ببركة شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.